Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam program Tarbiyat Online edisi bulan suci Ramadan. Pada episode kali ini dan pertemuan berikutnya insyaallah kita akan membahas berkenaan dengan keutamaan akhlakul karimah ataupun akhlak mulia. Kita mengetahui bahwa diutusnya yang mulia Rasulullah SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak, sebagaimana beliau SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima wa fi riwayatin sholih al-akhlaq." Dari hadrat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik." Dalam riwayat yang lain disebutkan untuk perbaikan akhlak. Hadis riwayat Al-Albani. Jasa terbesar Rasulullah SAW yang sangat monumental sepanjang sejarah peradaban umat manusia adalah beliau SAW telah menciptakan revolusi akhlak dan moral yang sangat luar biasa. Bangsa jahiliyah yang benar-benar terbelakang akhlaknya, oleh beliau SAW diangkat derajatnya menjadi bangsa yang paling unggul dan beradab. Bahkan perbaikan akhlak umat manusia melalui beliau SAW terus berkesinambungan sampai hari kiamat. Jadi, jika kita menyempurnakan akhlak dalam diri kita, maka tujuan diutusnya Rasulullah SAW ke dunia ini bisa sempurna dalam diri kita. Hadirin rahimakumullah, salah satu manfaat dari ibadah puasa adalah untuk memperbaiki akhlak dan rohani manusia. Tujuan hakiki dari puasa adalah untuk meraih derajat muttaqi, yaitu supaya kita terpelihara dari keburukan akhlak, keburukan rohani dan jasmani. Berkenaan dengan ini, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu an bersabda, tujuan puasa tidak membuat seseorang mati kelaparan atau kehausan. Pada hakikatnya, perkara yang paling sulit adalah perubahan akhlak dan rohani. Perbaikan akhlak dan rohani hanya bisa terjadi jika kita melakukan ibadah puasa dengan landasan iman dan muhasabah atau koreksi diri. Mengenai hal ini, Huzur Al-Khamis Aidahullah Ta'ala bin Aziz menjelaskan bahwa muhasabah seyogianya seseorang melihat kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, dan dosa-dosa diri sendiri. Kemudian memperhatikan sejauh mana pemenuhan hakukullah dan hakukul ibad, serta senantiasa menyelaraskan segala amalannya dengan hukum-hukum ilahi. Baru dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, untuk lebih memperjelas jauh mana kaitan antara ibadah puasa dengan pembentukan akhlakul karimah atau akhlak mulia, berikut saya akan sampaikan beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Diriwayatkan dalam hadis Sahih Bukhari bahwa Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. As-siyamu junnatun fala yarfus wa la yajhal wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun marrataini walladzi nafsi biyadihi la khulufu fami shaimi atyabu 'indallahi ta'ala min rihil miski yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli siyamu li wa ana ajzi bih wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dari hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, puasa itu merupakan benteng, maka orang yang melaksanakannya janganlah berbuat kotor atau rafas dan jangan pula berbuat bodoh. Apabila ada orang yang mengajaknya berkelahi atau menghinanya, maka katakanlah, aku sedang saum. Beliau mengulangi ucapannya 2 kali. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada harumnya minyak kesturi. Karena dia meninggalkan makanannya, minuman dan nafsu syahwatnya karena aku. Puasa itu untuk aku dan aku sendiri akan membalasnya. Dan setiap kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa. Hadis riwayat Bukhari. Puasa bagi orang yang mengerjakannya merupakan ibadah yang akan menjadi benteng atau perisai. Dengan berpuasa, maka dia akan terlindungi dari keburukan-keburukan karena dorongan tabi'i dan hawa nafsunya.
puasa akan menekan dan membuatnya mengendalikan dorongan negatif untuk berbuat dosa, keburukan, maksiat, dan kemudaratan lainnya. Inilah tujuan daripada puasa, yakni pembentukan karakter akhlak yang mulia dan menjadikan pribadi kita lebih baik dari sebelumnya secara akhlak, rohani, dan keimanan. Kita ingat dalam salah satu hadis dikatakan, jika orang yang sedang puasa lalu tidak meninggalkan perkataan dusta dan keburukan lain, maka Allah tidak membutuhkan haus dan laparnya. Artinya bahwa puasanya akan sia-sia saja, tidak akan diridhoi Allah Ta'ala. Dalam hadis tadi disebutkan bahwa ketika sedang berpuasa, di samping memperbanyak ibadah dan kebaikan, maka kita pun harus bisa menghindari akhlak-akhlak buruk yang bisa membuat ibadah puasa kita batal. Di antara larangan Allah ketika berpuasa antara lain, yaitu berkata rafas atau berkata yang tidak senonoh atau jorok, berbuat jahil atau bodoh, atau perbuatan lagaw, sia-sia, berkelahi, walau contohnya dengan adu mulut dan lain sebagainya, membalas cacian dengan hinaan, baik secara langsung ataupun bisa juga di media sosial, atau menuruti hawa nafsu. Dengan melatih diri mengendalikan hawa nafsu, emosi ketika berpuasa di bulan Ramadan, maka hikmahnya diharapkan akan menjadi karakter yang permanen dalam diri kita. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saya akan membacakan beberapa sabda yang mulia Rasulullah SAW tentang bagaimana fadilah dan keistimewaan akhlak mulia ini. Yang pertama, bahwa orang yang berakhlak mulia akan diberi kedudukan paling dekat dan dicintai Rasulullah SAW di hari kiamat. Diriwayatkan dari Hadrat Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan yang tempat duduknya lebih dekat kepadaku pada hari kiamat ialah orang yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis tersebut bahwa salah satu golongan yang kelak paling beruntung karena bisa dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat, yaitu orang yang berakhlak mulia. Sudah pasti bahwa orang tersebut akan menikmati karunia syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bukan hanya bisa melihat wujud suci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan bisa duduk berdekatan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya orang yang keras hati, yang rakus, suka menghina dan sombong, tentunya akan menjadi orang yang paling jauh dari Nabi pada saat kiamat, atau bahkan tidak akan bisa melihat wajah suci baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk dalam golongan orang yang dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meraih karunia tersebut. Amin. Hadirin yang mulia, keutamaan yang kedua adalah bahwa orang yang berakhlak mulia akan memberatkan timbangan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa pahala puasa di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan 10, 700 kali lipat bahkan lebih. Apalagi orang yang berpuasa dan memperindah ibadahnya dengan kebaikan-kebaikan akhlaknya yang mulia. Tentunya nilai pahalanya akan sangat besar dan berat dalam pandangan Allah Ta'ala. Dalam hadis Sunan Abu Dawud diriwayatkan, ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang lebih berat dalam timbangan amal selain akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi, akhlak mulia adalah amalan soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita dan ibadah-ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang beribadah tetapi masih biasa berkata keji, kotor, mencaci maki, berkata dusta dan keburukan lain, maka ibadahnya tidak akan diterima Allah Ta'ala, seolah kosong tidak memiliki bobot apa-apa. Karena ibadahnya sudah tidak murni, tetapi sudah dikotori oleh akhlak-akhlak yang buruk. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya, fadilah atau keutamaan berikutnya, bahwa dengan akhlak mulia bisa mendapatkan derajat ahli sholat dan ahli puasa. Diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Hadrat Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akan mendapatkan kedudukan ahli puasa dan sholat dengan akhlak baiknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini jika diperhatikan maknanya ada dua. Pertama, bahwa orang yang ahli ibadah, baik sholat, puasa dan lain-lain, maka ibadahnya akan menjadikan pelakunya sebagai orang yang berakhlakul karimah, atau orang yang memiliki akhlak mulia. Dan yang kedua,
bahwa orang yang berakhlak mulia, maka kebaikannya akan menarik rahmat dan hidayat Allah Ta'ala, sehingga dia akan diberi taufik untuk bisa beribadah dan mencapai qurub ilahi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya bahwa akhlak mulia akan menarik rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala, sehingga orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga keridhaannya. Diriwayatkan dari Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Maka beliau pun menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nikmat surgawi hakikatnya merupakan karunia dari Allah Ta'ala yang akan diberikan kepada tiap hambanya yang diridhoinya. Dan untuk menjadi pewaris karunia ini, dalam hadis tersebut disebutkan kuncinya hanya dua, yakni takwa dan akhlak mulia. Mudah-mudahan kita bisa menjalani setiap segi kehidupan ini dengan takwa yang sebenarnya dan senantiasa taat kepada Allah Ta'ala, serta menghiasnya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Amin. Yang berikutnya bahwa akhlak mulia, orang yang berakhlak mulia tidak akan menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Diriwayatkan dari Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 73 sampai 79 atau 63 sampai 69 cabang. Yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu itu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Jadi iman, amal soleh dan kebaikan itu jenisnya sangat banyak. Allah telah merintahkan kepada kita untuk masuk dalam Islam secara kafah atau menyeluruh. Artinya tidak boleh kita memilih-milih atau memilah-milah hukum-hukum Allah Ta'ala. Kebaikan, amal soleh dan ketaatan harus dilakukan semuanya sesuai kemampuan kita. Sebagai orang yang beriman, tidak layak bagi kita untuk menyepelekan satu kebaikan dan kebaikan lainnya. Kebaikan yang paling utama atau paling besar adalah menjaga kemurnian kalimat tauhid. Namun jangan pernah mengabaikan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya tersenyum kepada orang lain, atau menyingkirkan gangguan di jalan seperti batu, duri, dahan, ranting, atau apapun, supaya para pengguna jalan bisa melewati jalan dengan nyaman. Karena ini pun pada dasarnya termasuk kebaikan. Kita tidak tahu amal-amal apa saja yang kita lakukan yang akan diridhai Allah Ta'ala. Karena itu seyogyanya kita jangan pernah mahrum atau luput dari kebaikan sekecil apapun. Semoga kita senantiasa dikaruniai taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan perintah Allah Ta'ala dan meraih ketakwaan yang hakiki dan akhlak mulia melalui ibadah puasa kita. Amin Allahumma amin. Jazakumullah ahsanal jaza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.